Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam program I5, Immanuel 5 Minute. Sebelumnya terimalah salam dari kami, damai di hati, kun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan bahwa tetangga adalah saudara terdekat kita. Benar saja, jika kita memiliki relasi yang cukup dekat dengan tetangga kita tidak akan sungkan untuk minta tolong atau bahkan saling menolong dalam keadaan sulit. Apalagi bagi mereka yang hidup merantau atau kita yang tinggal dalam sebuah daerah, keluarga, tapi kita tidak punya anggota keluarga terdekat di daerah tersebut. Rasa-rasanya tetangga sudah seperti saudara kita sendiri. Teman kita mau ngobrol, teman kita berbagi cerita. Biasanya ibu-ibu tukar-tukaran resep makanan atau mungkin tukar-tukaran bahan makanan, telur, bawang, cabai, dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika kita hendak untuk meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, kita titip rumah kita sama tetangga dan lain sebagainya. Lain hal bila kita menutup diri dari lingkungan Bapak Ibu. Menjalin relasi hanya dengan kerabat yang golongan kita sendiri, tapi tidak menjalin relasi di lingkungan sekitar. Kita tidak saling bertegur sapa, kita tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan warga seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan orang-orang yang seperti ini justru diasingkan oleh lingkungan sekitar. Mungkin memang banyak kasus keluarga yang diasingkan oleh lingkungannya, salah satunya karena mereka sendiri yang menutup diri atau mengasingkan diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini juga mau berbicara tentang membangun tali persaudaraan dengan orang lain. Diambil dari surat Efesus 2 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22 dengan tema renungan solidaritas dalam membangun bangsa. Surat Efesus ini ditujukan kepada jemaat yang pada saat itu saling berselisih, menganggap asing para pendatang, bahkan mungkin bukan pendatang, melainkan mereka yang berbeda latar belakang atau suku, tetapi tinggal di satu wilayah bersama-sama. Ya, masalah yang pada umumnya dialami oleh setiap manusia, sulit menerima perbedaan, menganggap diri atau golongannya paling benar, dan di luar itu semua adalah salah. Dan sangat disayangkan Bapak Ibu, justru hal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat. Tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu, jika sikap seperti demikian muncul di tengah-tengah jemaat, bagaimana mereka boleh saling membangun iman antara satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana mereka mau menjalin relasi dengan orang-orang yang berada di luar keanggotaan jemaat maksud saya. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan bahwa mereka semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kristus adalah batu penjuru dari persekutuan mereka. Jika persekutuan digambarkan sebagai sebuah keluarga, maka relasi yang terjadi dalamnya pun harus memiliki suasana kekeluargaan. Saling memperhatikan, saling menasehati, saling membantu, saling mengasihi, dan banyak hal lainnya. Dengan adanya relasi yang seperti demikian di dalam persekutuan, maka semangat yang muncul di dalam persekutuan tersebut adalah semangat untuk saling membangun di dalam iman Bapak Ibu. Bukan lagi berdebat oleh karena berbeda paham, apalagi berbeda suku. Jika solidaritas kekeluargaan kita terapkan di dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan persekutuan di gereja, maka buah yang dihasilkan adalah kita juga menjadi pribadi yang menunjukkan solidaritas terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini bukan hanya tentang menjaga solidaritas persekutuan, melainkan poin yang paling penting juga adalah tentang bagaimana membangun relasi. Pengikut Kristus haruslah menjadi pribadi yang mudah dan baik dalam menjalin relasi dengan sesama, baik anggota jemaat maupun mereka yang di luar keanggotaan jemaat kita. Tidak melulu berfokus terhadap apa yang berbeda antara kita dengan orang lain, melainkan bagaimana cara kita melihat orang-orang di sekitar sebagai saudara kita. Karena jika fokus kita terus kepada membeda-bedakan orang,
justru menghambat jalan kita untuk menerapkan kasih kepada yang lain. Masa kita mau Bapak Ibu tolong orang tapi tanya dulu agamanya apa? Masa kita mau menjalin relasi dengan memandang terlebih dahulu mereka dari golongan mana atau suku mana? Bagaimana jika sekiranya kita membutuhkan bantuan mereka, lalu mereka juga mempertanyakan, agama kamu apa? Bagaimana bangsa ini benar-benar mau membangun solidaritas di tengah-tengah keberagaman jika kita sendiri secara pribadi justru tidak mau membuka diri bagi orang lain? Jemaat GPIB Immanuel Tanjung Pandan dengan beberapa program di beberapa waktu yang lalu telah berusaha untuk memberi diri kepada sesama di luar keanggotaan jemaat. Bantuan pos pendeteksi COVID-19, meja kasih, dan lain sebagainya menjadi bukti nyata bahwa gereja hadir di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan solidaritas kepada lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan Bapak Ibu bukan hanya sekedar dengan harapan dapat meringankan beban sesama kita, melainkan juga untuk membangun semangat seluruh anggota jemaat GPIB Immanuel Tanjung Pandan untuk mau lebih lagi membuka diri, bahkan menghadirkan diri bagi sesama di luar golongan kita. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dekatkan diri selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.